bertemu dalam rangka pembelajaran core value dan employer branding ASN. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita menerima materi, saya serahkan kepada ketua kelas untuk melaporkan kesiapan belajar kepada pemateri kita dan memimpin doa. Maka dari itu, saya persilakan untuk ketua kelas mengambil alih dalam pembelajaran hari ini. Oke, ketua kelas saya izinkan. Baik, siap. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam semua, salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. buat kita semua. Izin Bapak, sebelum mungkin masuk ke materi, eh, saya izin ambil alih untuk seluruh peserta, Bapak Ibu sekalian, mohon perhatian seluruhnya, duduk siap, gerak. Sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita memanjatkan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, demikian mohon perhatian untuk semua peserta bisa fokus dalam mengikuti kelas pada pagi hari ini. Selanjutnya saya persilahkan untuk narasumber kita bisa menyampaikan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Kita mulai pengantaran tentang berakhlak ya pada pagi hari ini, ya, adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera buat kita semua. Di syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa ketemu di room kelas ini, ke kelas angkatan pertama, dengan dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Pada pagi hari ini ada materi gitu ya, pengantaran atau ceramah yang mengantar kita untuk untuk masuk ke agenda 2, ya. Ya, core value dan employer branding sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ASN. Jadi terkait dengan kegiatan Latsal ini sendiri, adik-adik, yang perlu ditekankan dari kita adalah bagaimana memahami, kemudian menginternalisasi. Jadi internalisasi ini bahasa awamnya ini nempel di hati gitu ya. Iya, nempel di hati gitu ya. Yang harus nempel di hati core value-nya kita, nilai-nilainya kita. Ya, nilai-nilai ini juga tidak ujuk-ujuk ya, tidak tiba-tiba datang bahwa tiba-tiba ada nilai-nilai berakhlak, tidak ya. Akan tetapi nilai-nilai itu juga bersumber pada ideologi negara kita, Pancasila. Pancasila yang merumuskan tokoh-tokoh kita, pahlawan-pahlawan kita yang punya nilai-nilai juga. Nilai-nilainya juga dari orang tuanya, dari bapak ibunya, dari orang-orang terdahulu yang mempunyai nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, empati, harmoni. Ya, itu semua pendahulu-pendahulu kita gitu ya, kalau kronologisnya gitu ya, sehingga diterjemahkan dalam Pancasila, ideologi yang dari nilai-nilai budaya pendahulu kita. Nah, Pancasila di breakdown lagi menjadi rencana strategi, kemudian indikator kinerja utama, di breakdown lagi menjadi
eh, SOP, standar operasional prosedur, kemudian diterjemahkan oleh adik-adik mengimplementasikan core value ini di tempat kerja. Oke. Dan terkait dengan aktualisasi, inilah yang core value inilah yang paling utama di aktualisasi kita. Bagaimana pemahaman kita memberikan keterkaitan antara agenda 2 nilai-nilai berakhlak ini dengan aktualisasi yang kita sajikan. Ya, ketika adik-adik mampu menjelaskan, mengimplementasi dan menjelaskan bagaimana keterkaitan antara nilai-nilai berakhlak ini dengan kegiatan-kegiatan yang adik-adik tawarkan, itulah berarti adik-adik sudah terinternalisasi gitu ya. Ya selama ini mungkin sudah mengimplementasikan ya, cuman tidak berpikir bahwa apa yang kita lakukan ini ada benang merahnya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kantor kita. Itu ya kenapa core value ini diberikan pengantaran gitu sebelum adik-adik masuk di agenda 2. Ya, sejak kapan ada core value dan employer branding ya? Ya, di launching pada tanggal 27 Juli 2021. Ya, sudah lama ternyata ya. 2021 sekarang 2025. Sudah tahun lebih gitu ya. 4 tahun lebih. Juli, Agustus, ini Agustus. Yang pertama adalah didasari oleh di pasal 4 tentang nilai dasar dan pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku. Ini dasarnya ya dari turunan tadi yang saya sebutkan di atas ada Pancasila, turun Renstra, tapi ini turun ke undang-undang. Ya. Pasal 4 tentang nilai dasar dan pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN. Jadi sebelum tahun 2021 itu adik-adik di setiap kantor itu punya moto, punya slogan sendiri-sendiri. Kalau kita lihat sekolah-sekolah gitu ya, semua sekolah punya slogan sendiri, sebuah nilai-nilai yang termakna di dalam akronim, jadi singkatan-singkatan eh, misalnya bersinar dan sebagainya itu mempunyai makna nilai-nilai. Sebetulnya nilai-nilainya kurang lebih ya itu ya nilainya kebersihan lingkungan, tanggung jawab, disiplin dan sebagainya. Ya, nilai-nilai di sekitar itu banyak ragamnya gitu di setiap OPD, di sekolah, di rumah sakit, di puskesmas, di bina marga, semua beda. Ya. Padahal ini bisa dirangkum gitu ya menjadi core value. Kemudian berikutnya penguatan budaya kerja sebagai bentuk mewujudkan salah satu transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia. Ya, ini sebetulnya berkelas dunianya tahun 2024 ya, sudah lewat. Ya, tapi world class government ini masih menjadi PR buat kita. Ya, oke, penguatan budaya kerja sebagai bentuk mewujudkan salah satu transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia artinya eh, salah satu wujud dari world class government adalah rekrutmen ya. Adik-adik sebagai seorang CPNS, PNS ini diharapkan menjadi ASN yang smart ya. Ya, ASN yang mengelola ASN smart yang mengelola digital dan eh, sistem informasi mengurangi tatap muka, kemudian efek positifnya mengurangi transaksi apa
percaloan atau mencegah mendukung anti korupsi salah satunya. Oke. Kemudian nilai-nilai dasar ASN berakhlak diatur dalam SK Menpan RB nomor 20 tahun 2021 tentang core value dan employer branding aparatur sipil negara. Jadi employer brandingnya bangga melayani bangsa. Iya. Perubahan mindset kita yang kita inginkan adalah penguasa jadi menjadi pelayan. Wewenang menjadi peranan, jabatan adalah amanah. Ya, sebetulnya seorang pemimpin itu bukan penguasa ya. Seorang pemimpin itu leader, ya orang yang bisa kita panuti ya, orang yang bisa kita ikuti gitu ya. Dan kepemimpinan itu orang yang bisa mempengaruhi bawahannya, stafnya dalam mewujudkan kinerja ya. Orang yang bisa mempengaruhi anak buahnya, stafnya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditargetkan. Sebetulnya itu. Sebenarnya nggak ada kata-kata penguasa itu. Ya, tapi di implementasinya gitu ya sebagai manusia biasa ya kadang-kadang pemimpin itu ada sifat penguasanya gitu ya. Ya, sebetulnya adik-adik kalau mau tahu penguasa, ya adik-adik itu penguasa gitu ya. Ketika adik-adik di Nah, Cikasda misalnya ya, atau di Bina Marga, ini banyak di Cikasda ya, di Cikasda. Nah, kalibrasi tentang debit air ya, itu yang punya kekuasaan adalah adik-adik di Cikasda di pengelolaan air. Pimpinannya kita belum tentu gitu ya. Kalau pimpinannya kita bukan backgroundnya orang teknik teknik pengairan, dia nggak berkuasa gitu ya. Itu sih yang sebetulnya hakiki dari arti kuasa itu adik-adik. Kalau saya misalnya mahir membuat tempe, saya punya kuasa terhadap teknis membuat tempe. Dan orang lain kalau mau tahu belajar soal tempe, belajar ke saya. Itu berarti saya berkuasa. Ya, teknisi mobil itu kalau kita lihat di Astra, dia berkuasa atas mobil. Kalau dia mau nggak kasih jalan mobilnya kita, dia bisa. Ya kalau dia nggak apa sentimen atau jengkel dengan kita dikasih celaka, dia punya kuasa. Itu sebetulnya kuasa yang sebenarnya. Tapi kembali lagi ke ASN bahwa kekuasaan itu ada pada pemimpin dalam artian menguasai dalam sisi manajerial, mengatur, tapi dalam konotasi positif. Bagaimana mengatur itu dia yang memimpin, menguasai untuk mengatur, mempengaruhi teman-teman eh, di organisasi. Jadi kita mindset kita pelayan, melayani. Kemudian wewenang, punya kewenangan. Nah, adik-adik diberikan jabatan untuk pengelolaan air. Nah, maka peranan adik adalah mengatur pengelolaan air. Ya, punya kewenangan dalam pengelolaan air. Tapi bukan kewenangan ini disalahgunakan gitu ya. Terkait dengan misalnya, saya nggak tahu ya, mungkin saya salah ini. Nanti adik-adik dari Cikasta yang membetulkan. Misalnya pengaturan air ini, misalnya seharusnya ke wilayah A gitu ya. Tapi karena ada kewenangan ini mau saya jengkel dengan orang di wilayah A itu pandang enteng kita, gitu. Maka saya arahkan ke B, ke wilayah B. Itu namanya kewenangan. Oke.
Kita lanjut. Instansi pemerintah menginternalisasikan dan mengimplementasikan core value ASN berakhlak secara utuh, tidak menambah atau mengurangi definisi dan panduan perilaku. Akan tetapi instansi pemerintah harus melengkapi dengan contoh perilaku yang relevan dengan konteks tugas fungsi masing-masing. Ya, artinya eh, pemerintah menerapkan ini kinerjanya, tugasnya sesuai dengan bidang teknis masing-masing berdasar panduan perilaku berakhlak, ya. Berakhlak mulai dari berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, bertanggung jawab. Nah, kantor itu akuntabilitas, ya, bertanggung jawab atas perencanaan kegiatan dan keuangan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan di OPD-nya. Makanya di kantor itu ada mungkin sudah ada yang duduk di situ untuk membantu membuat laporan akhir, akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah mempertanggungjawabkan kegiatan serta keuangan yang yang dilakukan oleh OPD tersebut dengan berdasar nilai berakhlak. Oke, roadmap penguatan budaya berakhlak ada di tahun 2022, sosialisasi dan internalisasi budaya, yang aktivasi budaya ini berakhlak dengan 10 tahapan penguatan budaya berakhlak yang tujuannya adalah berorientasi pelayanan profesional, integritas gitu ya. Oh, berpikir positif ya. Ya, berpikir positif, profesional, dan integritas. Jadi, eh, tadi saya sudah bilang di awal, adik-adik sudah mengimplementasikan nilai-nilai ini. Hanya saja di 2 bulan kemarin adik-adik belum memberikan keterkaitan, ya, antara kegiatan-kegiatan yang adik-adik lakukan dengan nilai-nilai berakhlak. Adik-adik sudah melayani kan, gitu ya. Adik-adik sudah tanggung jawab kan, melaksanakan tugas yang diberikan. Adik-adik sudah apa? Berakhlak. Habis akuntabel apa? Eh, Berakhlak, kompeten. Adik-adik kompeten di bidangnya. Ya, adik-adik harmonis di kantor. Nggak suka bertengkar, nggak suka konflik gitu ya. Kemudian adik-adik harmonis, adaptif ya, yang melakukan perubahan-perubahan dan pada saat ini Latsar ini juga belajar membuat sebuah perubahan-perubahan dari yang kurang maksimal menjadi maksimal. Kemudian adik-adik juga sudah bisa melihat kan permasalahan yang ada di kantor mana yang perlu diperbaiki. Kemudian yang terakhir adalah kolaboratif. Adik-adik nggak sendiri untuk melaksanakan tugas di kantornya kita. Ya, bagaimana itu dikuatkan budaya itu, budaya berakhlak itu dikuatkan. Ya. Ini 10 tahapannya dari ini tadi ya, aktivasi budaya mulai dari penguatan komitmen ini yang paling penting adik-adik. Yang dinakodai oleh pemimpin. Jadi kalau pemimpin kita ini rich ya, rich value ya, kaya akan nilai, adik-adik enak kerja, motivasi tinggi, enak gitu ya. Rich value itu memberikan penugasan pada masing-masing ASN, kemudian memperhatikan kesejahteraannya, itu 2 hal itu warnanya ya.
nilai empati, nilai akuntabelnya ada, empatinya ada, ya sehingga di literatur manajemen manajemen behavior itu perilaku organisasi bahwa seorang pemimpin itu harus tahu, harus memikirkan kesejahteraan stafnya. Ya, kalau penugasan terus sampai malam baru nggak dimikirkan kesejahteraannya, kasihan gitu. Itu nggak benar juga, nggak boleh gitu. Di manajemen itu nggak boleh. Jadi seorang pemimpin adalah orang yang komit dan tahu kesejahteraan stafnya. Iya. Dan kalau ini 10-10 ini sampai penghargaan dan apresiasi. Iya, teman-teman yang punya kinerja yang bagus diapresiasi, diberikan penghargaan gitu. Tadi terkait dengan manajemen perilaku manajemen seorang pemimpin. Dan ketika pemimpin memberikan contoh teladan seperti itu, pasti anak buahnya juga ikut empati, baik di lingkungan kerjanya maupun di rumah. Ya, kayak adik-adik. Nah, ini baru CPNS, tapi sudah mau berbagi ya dengan security, dengan cleaning service gitu ya. Sudah sudah berbagi, sudah meneladani adik-adik jadi teladan orang-orang yang berbagi. Oke, mengapa perlu core value dan employer branding? Ya, core value adalah panduan berpikir, bertutur kata, dan berperilaku. Eh, nggak tahu ya, adik-adik ini sudah KP belum ya? Belum ya? Masih Ini sementara, Pak. sudah diminta untuk buat SKP ya Pak Kasim ya? Iya, Pak. Oke. Iya, itu kan ukurannya ada ukuran kinerja, ada sikap perilaku di dalamnya. Ya. Ini ada panduan berpikir, bertutur kata, dan berperilaku. ASN dituntut memberikan pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga perlu meningkatkan kompetensi maupun cara pelayanan seperti bersikap ramah kepada siapa saja yang dilayani, dapat diandalkan dan cekatan serta memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada di masyarakat. Ya, contohnya yang kita kemarin ya. Ya, sebetulnya ini kan materi ini mengawali agenda 2 gitu. Ya, di sisi lain teman-teman ya juga sama punya kegiatan. Ya. Ya, sehingga pada pagi hari ini kebetulan saya sudah membimbing melalui online gitu ya. Jadi saya sudah feedback rancangan aktualisasinya beberapa ya 2 hari kemarin gitu saya feedback komunikasi lewat WA gitu ya. Sehingga pada pagi hari ini hanya konfirmasi. Ya, siapa teman-teman yang ada masih mengganjal di feedback saya gitu ya. Oke, kalau ada penekanannya di ABC gitu ya. Ya, sehingga dalam waktu 30 menit tadi saya bisa menyelesaikan karena sudah saya kerja di kemarin-kemarinnya. Sehingga ada waktu untuk adik-adik mengisi materi ini. Jadi pelayanan ya, pelayanan bagaimana semua ini bisa terakomodir. Ya, walaupun dari sisi jadwal gitu tabrakan gitu ya. Ya, itu sesuatu yang memang tidak bisa saya pungkiri ya sebagai seorang ini staf BBSDM sebagai penyelenggara yang jadwal tidak bisa dipungkiri ada kekeliruan dan ini jadwalnya akan diganti
malam hari, walaupun hari ini bisa. Ya, seperti itu bagaimana kita berpikir menyelesaikan solusi yang baru kita alami. Adik-adik juga eh, secara cepat dikonfirmasi oleh Pak Afgan dan Pak Inal gitu ya. Saya WA terus diteruskan ke grup. Itu adalah sebuah ya solusi sikap pelayanan kepada adik-adik. Karena adik-adik adalah pelanggan kita. Ya, masyarakat yang kita layani adik-adik dalam hal ini pelayanan tidak langsung. Kemudian branding menunjukkan bahwa ASN adalah profesi yang bangga dalam melayani bangsa. Branding itu sesuatu yang kokoh dan mendasar gitu ya. Sebuah sesuatu yang kokoh dan mendasar sebagai dasar yang mendasar dasar yang kuat gitu ya adalah profesi yang bangga dalam melayani bangsa. Ya. Oke, ini terbukti ya. Adik-adik mendaftar CPNS. Berarti bangga kan melayani bangsa gitu. Ya, saya tahu adik-adik di sini sudah banyak yang sarjana ya. Kemudian banyak yang sudah pengalaman kerja di mana-mana gitu ya. Tapi masih juga tertarik ya dengan PNS. Ya. Kenapa kira-kira? Apa yang membuat adik-adik tertarik dengan PNS? Padahal kerja di swasta gajinya banyak. Ya, ya. Karena apa kira-kira adik-adik? Coba bangga melayani bangsa ini kan, ya, yang wujud aslinya gitu ya. Di swasta gajinya banyak loh gitu ya. Bahkan 7-8 juta. Ya, kayak adik-adik yang teknis ini, kalau yang masih baru kan 5 juta. Ya, yang di swasta ya. Tapi adik-adik juga ini, ya. Ada satu hal yang sehingga adik-adik tertarik. Saya tahu jawabannya. Tapi saya mau dengar dari adik-adik. Ya. Apa yang sudah pernah di swasta terus memilih CPNS, apa pertimbangannya? Hmm? Enggak, silakan. Masa gitu aja gitu aja nggak mau jawab. Jadi ada apa jawabannya? Ada yang pernah di swasta. Ya ada plus minusnya sih ya, ada plus minusnya. Sebetulnya saya pengen jawaban dari adik-adik lah. Masa saya, siapa yang mau? Plus minusnya saja, jangan eh, yang pertama kan apa yang membuat adik-adik tertarik gitu. Ya plusnya sih di swasta kalau menurut saya profesional, gajinya lumayan ya, gajinya tinggi gitu ya. Kemudian sportif gitu ya. Kalau kita targetnya sebulan, 1 minggu 5 hari selesai, yang 2 hari free. Gitu. Teman-teman nggak mau bilang sih, teman-teman ini. Masa saya yang bilang? Itu nggak interaktif. Kalau di PNS, sama, profesional juga seharusnya ya. Ya, profesional. Gitu ya. Mulai dari adik-adik ini rekrutmennya kan profesional. Gajinya juga lama-lama sama gitu ya. Dengan swasta. Gitu ya. Ya lebih rendah sedikit ya. Ya mungkin kalau nggak salah, kalau pegawai negeri 3 juta. Ya. Tapi merasanya aman ya. Apa meng, di, mengorangkan gitu ya. PNS itu diorangkan gitu ya.
Itu yang ingin dimiliki oleh adik-adik. Walaupun itu uang kan prinsipnya se- eh, sedikit cukup banyak habis. Iya, coba rasakan. Uang itu sedikit cukup banyak habis. Bener kan? Saya punya pinjaman di bank 10 juta waktu itu ya, waktu itu. Hmm, Gimana ceritanya? Oh ya, saya mau sekolah, saya lunasi dengan harapan yang angsuran angsuran per bulan-bulannya itu saya bisa tabung gitu ceritanya. 100 atau pokoknya angsuran 700 saya ingat. Angsuran per bulan 700. Sudah saya lunasi utangku tinggal 10 juta kayaknya. Nah, saya lunasi. Harapannya bulan depannya itu yang 700 ditabung. Ternyata tidak bisa. Ya, itu satu bukti bahwa sedikit cukup waktu dipotong di bank 7.000 saya cukup sebulan. Setelah tidak dipotong di bank, habis juga ini yang 700. Itu teorinya uang. Nah, kalau adik-adik di CPNS merasa nyaman aman karena insya Allah ya, insya Allah sampai umur 60 gitu ya. Tekanannya juga nggak terlalu hebat gitu, tergantung dari kitanya. Kalau PNS ya, kita mau profesional, mau rajin, mau berkembang, mau pengembangan kompetensi terserah kita. Ya, tapi kalau swasta kita dituntut harus. Gitu. Ya, itu pertimbangannya nyaman kita diorangkan gitu ya. Itu yang membuat adik-adik. Ada salah satu contoh juga. Ada seorang dokter kerja di Hermina, dokter baru. Nah, pasien di Hermina itu pasiennya orang-orang punya ya, orang-orang berduit. Jadi si dokter baru ini merasa kecil gitu ya. Di mata mereka ini, di mata pasien ini apa ini dokter baru ini kecil gitu ya. Dan dia nggak bisa kayaknya diperlakukan seperti itu si dokter baru ini. Kayaknya saya nggak cocok deh biar di Hermina ini gajinya banyak. Tapi seolah-olah saya bahasa kasarnya orang Jawa bilang kayak jongos itu loh ya. Kayak babu saja kita ini gitu. Akhirnya dia pindah ke puskesmas. Ya berarti uang bukan segalanya ya. Walaupun segalanya membutuhkan uang bukan segalanya. Tapi segalanya butuh uang. Iya, itu apa pilihan-pilihan hidup gitu ya. Jadi tidak disalahkan kita memilih PNS karena ada pertimbangan yang kita lakukan kayak tadi itu contohnya dokter baru, terus contoh saya keuangan gitu ya. Jadi tinggal adik-adik aja mengelola keuangan yang ada ya, jangan sampai lebih besar apa pasak gimana peribahasanya itu lebih besar pasak daripada tiang. pada tiang. Ya, Ya, lebih banyak ya pola hidup metropolis sekarang adik-adik ya. Cenderung hidup metropolis, HP-nya selalu ganti. Ya, apa nggak pernah ketinggalan selfie-selfienya gitu ya. Selalu update di Instagram, di status gitu ya. Ya, oke. Boleh-boleh saja. Yang penting kontrol ya, kontrol supaya apa? Ketika kita cukup, ya, kita kerja dengan baik. Ketika kita nggak cukup, yakin kerja kita nggak akan baik. Ya. Ya, pulang dari kantor sudah capek, di rumah dihadapkan dengan istri yang ngomel-ngomel gitu karena nggak cukup ini itu. Aduh, neraka mana lagi yang ku dapatkan ini gitu ya. Oke. Jadi eh, dan beberapa yang saya amati karena saya sudah orang tua ini ya, ini anak-anak saya.
Terima gaji hanya 400.000 gitu. Ya mana cukup gitu ya. Ya, kalau ya 3 juta insya Allah ya, masak dibela-belain masak sendiri gitu ya. Ya bagaimana caranya mengatur uang. Ada juga rezeki dari suami, rezeki dari istri, terus punya kebun ya, adik-adik punya kebun di kampung halaman. Ada kiriman dari orang tua, banyak rezeki bukan hanya. Iya, ini sedikit nasihat orang tua ini ya. Anggap saya bapaknya anak-anak ya. Bapaknya adik-adik. Iya. Oke. Ya, supaya apa ketika kita nggak terlalu apa? Bagaimana kita profesional gitu ya. Menjadi pegawai yang profesional, syaratnya kita cukup. Ya, bukan kaya. Cukup. Mau kasih bayar SPP-nya anak-anak, ada cukup. Iya, mau pergi tahun baruan cukup gitu ya. Jadi di ini juga diprogramkan juga adik-adik ya. Pergi bersama keluarga di Lebaran atau tahunan itu untuk mematahkan kejenuhan rutinitas. Adik-adik kerja kan Senin lagi, Senin lagi, Senin lagi gitu ya tiap hari. Jadi dalam satu semester atau satu tahun harus dipatahkan dengan family gathering, ya, dengan pergi bersama keluarga dan itu wajib. Katanya ini ya, katanya literatur selalu selalu ya literatur itu perilaku organisasi itu seorang pegawai itu rugi kalau masih muda seorang pegawai itu stroke gara-gara pekerjaan ya alangkah ruginya kenapa karena dia tidak diimbangi dengan memutuskan rantai kejenuhan setiap semester atau tiap tahun itu penting ya workaholic lihat itu ada orang Jepang saking workaholicnya banyak yang bunuh diri ya hidupnya merasa hampa dari pagi hingga pagi kerja terus dari pagi hingga pagi akhirnya apa yang saya cari ini dalam hidup ini akhirnya bunuh diri banyak kan angka bunuh diri di Jepang itu tinggi. Oke lanjut ya sambil cerita soalnya kalau cuman selesai ya ada oke intinya tiga sih pelaksana pelayan perekat dan pemersatu bangsa. Ya. Pelaksana melaksanakan tugas yang ditugaskan oleh pimpinan kita. Melayani, sekarang saya melayani adik-adik semua di room ini. Perekat dan pemersatu bangsa. Ya, contoh ya secara tidak langsung ya dari cerita saya itu. Gini tadi, ketika kita tadi cukup gitu ya, di kantor nggak mungkin lah kita rebutan gitu ya. Yang honornya gitu ya. Yang serakah nggak mungkin lah gitu ya. Yang menjadi pemecah belah kawan, teman di kantor gitu ya. Gara-gara kita terlalu mau, banyak mau, nah yang seharusnya berbagi dengan teman, kita sendiri. Itu salah satu contoh di kantor ya. Oke, lanjut. Oke, pelaksanaan pelayanan publik. Perubahan lingkungan kerja, tata kelola pelayanan, pelayanan prima unggul. Menuntut kita bekerja dengan memiliki strategi yang cepat dalam memberikan pelayanan sesuai kebutuhan. Memiliki cara kerja baru. Ini yang kedua ini ya. Memiliki cara kerja baru. Adik-adik di Latsar ini dilatih untuk merubah ya.
Ya, ada permasalahan di kantor kita yang kurang pas, kita kasih yang lebih baik. Ya. Nah, kita laksan nggak usah terlalu terbebani dengan inovasi. Ya. Yang penting ada perubahan. Ya, dari SOP-nya yang nggak maksimal jadi SOP yang penerapan SOP yang maksimal. Dari apa? Dari aplikasi pusat yang belum dimanfaatkan, kita aktifkan. Karena ada kita yang baru, adik-adik milenial. Oh, Pak, ini aplikasi yang dari pusat kok nggak difungsikan ya, kok nggak diaktifkan ya? Ya soalnya nggak ada yang nangani. Gitu. Oh, adik-adik CPNS ini, adik-adik yang baru bisa gitu ya. Oh, saya saja Pak, insya Allah saya pelajarin dulu, insya Allah bisa gitu. Ya, mengaktifkan sistem atau aplikasi yang ada. Mungkin di kantor ada, cuman nggak difungsikan. Setiap OPD biasanya punya. Ya, apa maksimal atau tidak nanti adik-adik. Itu tata kelola pelayanan. Pelayanan yang terbaik dengan memiliki standar pelayanan. Ada indikator-indikator. Oke. Pelaksanaan pelayanan memerlukan ikhtiar berkelanjutan, memerlukan transformasi sistem, sistem berpikir, sistem sikap, perilaku, sistem kepercayaan. Memerlukan tata kelola, membutuhkan perubahan pola pikir, mindset, dan budaya kerja. Ini sistem berpikir, sistem sikap perilaku ini adik-adik sistem kepercayaan. Jadi memang kepercayaan ya adik-adik ya kejujuran itu utama. Kejujuran itu utama. Kepintaran kedua ya. Ya, jadi kalau kita ini orang biasa saja ya. Saya selalu tekankan sama anak-anak ya. Anak-anak kadang mengeluh, Pak, teman saya tuh pintar-pintar gitu ya. Ya, begitu dikasih materi, pada saat dia ini anak-anak masih sekolah ya seumur adik-adik ya. Nah, pada saat ini dikasih materi langsung nyantol teman-teman saya ini. Kalau saya tidak, saya pelajari 2 3 kali baru nyantol gitu, nyantol di pikiran gitu ya. Jadi saya bilang yang dinilai itu prosesnya nak. Ya. Kalau yang teman-temanmu pintar itu sekali langsung nangkep. Nah, karena dia pintar biasa suka kurang teliti sehingga lupa. Nah, kamu prosesnya 3 kali kan membaca baru paham sehingga kamu lebih lama ingatnya. Jadi yang dinilai itu adalah prosesnya kan hasilnya gitu ya. Sehingga dia memberikan semangat sama anak-anak saya yang biasa-biasa memenuhi kriteria, enggak usah kalau adik-adik sudah punya anak kecil, nggak usah ada anak-anaknya dituntut untuk ranking. Yang penting memenuhi kriteria. Ya, akhirnya memenuhi kriteria terus sampai kerja kan. Hmm, Oke. Jadi saya tanamkan kejujuran adalah utama, nah. Pintaran kedua, sehingga di dalam perjalanannya dapat kerjaannya itu di tempat magangnya. Iya. Ketiga-tiga anak saya itu di tempat makannya direkrut. Oke, juga adik-adik di room ini di dalam pekerjaannya juga kejujuran, kepercayaan, ya tentunya kompetensi juga gitu ya. Kompetensi juga ada juga gitu ya, kualifikasi kan, kejujuran ada, kompetensi juga ada. Ya. Nah, sehingga adik-adik karena adik-adik ini diharapkan smart ya, ASN yang profesional, yang proaktif dan seterusnya supaya tidak
ketinggalan amat. Dan saya yakin di room ini ada adalah anak-anak yang hebat karena sudah kompetisi ya, di dalam masuk CPNS ini nggak gampang. Ya banyak orang-orang yang mau masuk jadi PNS ini dengan apa kompetisi yang sangat ketat. Ya sehingga peluang dan takdir adik-adik menjadi PNS ini adik-adik syukuri ya. Bersyukur semoga Tuhan memberikan berkahnya menjadi anak-anak yang berkembang dari sisi pola karirnya, sehat selalu, mengembangkan kompetensi dirinya, itu harapan orang tua untuk anak-anaknya, untuk adik-adik. Nah, ini unsur pelayanan yang diinginkan lebih baik, lebih cepat, lebih baru, lebih murah, lebih sederhana, gitu ya, semuanya. Ini adik-adik lakukan aktualisasi nanti ya. Lebih baik dari SOP yang nggak maksimal, nggak diterapkan, jadi diterapkan. Lebih cepat, tadinya 4 langkah, kita jadikan 3 langkah saja. Lebih baru yang tadinya manual ini dicicil ke digital, Google Drive yang sederhana ya. Kemudian lebih murah. Ini sekarang persuratan kan pakai Sri Kandi ya. Ya, lebih murah, nggak ngantar-ngantar surat lagi, gitu ya. Lebih sederhana, lebih simpel, gitu ya. Ya, nggak ribet, gitu ya. Nah, ini semua pelayanan ini adik-adik lakukan nanti di aktualisasi. Oke, kinerja organisasi kita diukur dari SKP ya. Oke, ada rencana strategi. Kantor kita, organisasi kita itu kan punya Renstra, rencana strategi. Bagaimana strateginya, struktur organisasinya, sistemnya seperti apa di dalam pelaksanaannya gitu ya, dan terwujud kinerja. Nah, Renstra ini juga dibarengi dengan budaya kerja yang di dalamnya ada perilaku, karakter, nilai-nilai keyakinan. Dengan kalau sudah nggak ada TP lagi, diganti dengan Tukin. Ya, kalau TPP sama, Tukin nggak sama. Antara Pak Jihad dengan Bu Afrilia, beda Tukinnya. Pak Jihad mungkin 3 juta, Bu Aprilia 6 juta. Kenapa beda? Kegiatannya beda, gitu ya. Akan ke sana nantinya ya. Nah, untuk beberapa UPD saja dari 2 itu sudah dinilai loh. Ada beberapa UPD dinilai dari 2 hal. Pertama kehadiran, kemudian keduanya kinerjanya. Dikasih target kan, memenuhi target tidak. Ada salah satu OPD di Kota Palu menerapkan itu TP, tapi diterapkan juga absen terlambat berapa persen, pulang berapa persen, kinerjanya lama berapa persen itu bisa menghemat anggaran 8 juta per bulan. Itu kan sudah menuju ke profesional ya. Oke, oke, kita lanjut ke kompeten. Nah, capacity, agile, kompeten. Ini tantangan. Susi ASN, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN, transformasi digital, birokrasi berkelas dunia. Oh, 45, saya pikir 24 ya. Berkelas dunia 2045 ya. Sehingga adik-adik 25 tahun yang akan ini kan tahun 2025 ya.
Ini 45 berarti 20 tahun yang akan datang. Adik-adik sudah jadi pejabat itu ya. Sudah jadi pejabat semua itu 20 tahun yang akan datang. Yang pertama membangun kapasitas. Artinya kalau organisasi kita maunya 10, ya kita masih 8 atau 7, maka kita meningkatkan. Kemudian bagaimana caranya? Harus agile gitu ya, harus solutif, cekatan, lincah ya artinya ya agile ini atau tangkas. Ya, memenuhi kapasitasnya kita sesuai dengan kebutuhan organisasi, kita lincah, maka terwujudnya kompeten. Ini ada change agile, mampu beradaptasi, mental agile, mampu bertahan dalam kondisi apapun. Nah, ini yang ada beberapa statement untuk anak-anak Gen Z ya. Gen Z ini kurang tahan banting, suka mengeluh gitu ya. Rekrutmen ini yang terutama untuk di swasta itu lebih ke anak-anak milenial, masih lebih tahan banting. Kalau Gen Z eh, kurang tahan banting, tapi dari sekian juta orang pastilah ya ada yang tahan banting. Tidak semuanya gitu ya. Mental agile-nya tinggi, tidak semuanya rendah gitu ya. Pasti di dalam satu masa, satu gen itu pasti ada variasi. Cuman kadang-kadang mungkin sampelnya di mana itu sehingga Gen Z ini kesimpulannya tidak tahan banting. Ya, ya, memang ada benarnya penelitian itu, tapi di antara mereka itu pasti ada yang tidak, yang tahan. People agile, tim ya, model tim sekarang, learning agile, mampu memahami, result agile, mampu tetap berprestasi. Oke, oke, tinggal sedikit ya. Saya yang nggak sabar ya, masih banyak kayak ini slide-nya. Saya nggak sabar apalagi adik-adik ya kapan selesainya ini gitu. Budaya kerja, berkinerja, mengatur, memimpin, mengelola, berinteraksi. Ya, kenapa di awal latihan ini ada dinamika kelompok? Karena adik-adik memang dituntut untuk berinteraksi. Supaya enak, supaya familiar di grup. Ya. Yang grup 10 supaya familiar di kelas gitu ya. Yang grup 10 ini akrab-akrab kan, nah, bisa bercanda di Zoom gitu ya, supaya tidak sepanang. Inti dari mengelola pekerjaan adalah bekerja ikhlas, cerdas, bekerja keras, bekerja tuntas. Ini pada saat Ibu Sagda memberikan ini ya ceramah saya juga pas ikut itu. Nah, tujuannya adalah core value. Eh, untuk mengatur, memimpin, mengelola, dan berinteraksi ini didasari oleh nilai-nilai dasar, berakhlak, dan tujuan organisasi. Ya, tujuan yang mendasar dari organisasi apa? Kalau BPSDM kan peningkatan kompetensi ASN, meningkatkan kompetensi ASN. Nah, kalau perhubungan, ya pelayanan keselamatan jalan gitu ya tujuannya itu kan berakhlak juga gitu ya memahami keselamatan orang gitu kata Bu Yeni kemarin itu berakhlak gitu ya. Oke. Kemudian pengelolaan air untuk petani sangat berakhlak gitu ya juga teman-teman lainnya di rumah sakit
Ya, keselamatan pasien, berakhlak, sangat berakhlak. Ya, oke. Oke, ini berakhlak ada 7, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi memang di agenda 2 inilah yang paling banyak jamnya ya, karena adik-adik nanti di seminar rancangan harus bisa menjelaskan ini. Bagaimana keterkaitan kolaboratif dengan aktualisasi yang adik-adik tawarkan. Ya, walaupun saya katakan tadi di depan, adik-adik sudah mengimplementasikan ini di tempat kerja, sudah. Bahkan sebelum di ASN, adik-adik sudah mengimplementasikan dari kecil, dari lahir. Ya, 0 sampai 10 tahun, adik-adik diisi nilai-nilai orang-orang tua kita, yang paling dominan di situ sudah menerapkan ini. Ya, ya cuman pada saat ini saya adik-adik sebagai seorang ASN, karena nilai yang kita yang menjadi patokan pekerja kita adalah sikap perilaku berakhlak, maka pada kesempatan dasar ini adik-adik diminta untuk menjelaskan bagaimana keterkaitan 7 ini aktualisasi yang kita tawarkan. Kalau adik-adik bisa menjelaskan dengan baik, hmm, itu yang diharapkan, menjelaskan dan nantinya mengimplementasikan di 1 bulan di tempat kerja yang dikenal dengan habituasi. Ya, ini latihan, ya. Dan setelah laksar ini adik-adik akan menerapkan ini selamanya ya, selama jadi PNS kurang lebih 35 tahun. Ya, saya anggap adik-adik saya ratakan umur 25 ya, pensiun 60 sehingga 35 tahun ini. Ya nggak tahu di dalam perjalanan nanti ada nilai baru lagi, presiden baru ya, kita adaptif lagi ya, kita menyesuaikan lagi. Untuk sementara ini yang kita iya patok tidak 35 tahun sampai ada kebijakan baru tentang sikap perilaku. Oke. Keberhasilan implementasi dasar ASN apabila terinternalisasi dan teraktualisasi dalam perilaku pegawai ASN khususnya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Ya, ini contoh-contohnya ya di akhir sesi ini. Iya, puskesmasnya kok masih tutup gitu ya, sudah banyak pasien gitu ya. Tapi ada daerah tertentu ya, di Ampana itu adik-adik ya. Puskes ini ada di namanya, mungkin ada orang Ampana di sini, di Dataran Bulan. Di kecamatan mungkin itu ya, Dataran Bulan itu. Puskesmasnya bukanya sore, karena pagi penduduknya pada ke sawah, ke lahan. Nggak ada pasien kalau pagi. Jadi dia buka siang dengan sore. Kayaknya jam 11 kalau nggak salah. Sampai sore, karena paginya nggak ada pasien. Nah, itu tergantung konteksnya. Ya, setiap OPD itu beda-beda. Nah, ini kayaknya yang umum deh ya. Iya. Ini mobil dinas untuk family gathering ini. Iya. Sampai terlalu banyak muatannya sampai miring-miring, mengganggu keselamatan kata. Oke. Oke, ini berarti terkait dengan akuntabel ya. Ya, akuntabel ini. Pakai mobil aset apa, barang dan kekayaan milik negara secara bijak. Ya, ya nggak usah saya baca ini. Adik-adik nanti kan pendalaman agenda 2 banyak, ya 14 jam. Ini hanya pengantaran. Kompeten, ya. Adik-adik harus sekolah lagi ya, yang terutama yang bapak-bapaknya itu. Masih muda, harus sekolah lagi ya. Kalau sudah menikah, mumpung anak-anak masih kecil, ya. Jangan nanti anaknya kuliah, bapaknya kuliah, aduh.
repot. Ya, ya kecuali memang Bapak Ibu apa dari keluarga yang berada nggak masalah. Ini saya bicara soal yang umum gitu ya. Selalu belajar dan di kita ada ya setiap ASN adalah pembelajar corporate university. Saya kalau belajar soal pasien ya teman-teman Undata, belajar soal pengelolaan air teman-teman Pikasda. Kalau ada PU Bina Marga gitu ya, soal beton, gitu, soal jalan, gitu. Berhubungan juga soal jalan, gitu. Harmonis ya, apa menjaga ini konflik di kantor. Loyal, loyal ini lebih ke ini sih ya, menerapkan aturan gitu ya. Nanti dibahas di agenda 2 komentar aspek perubahan ya sekarang kita ya. Dulu klasikal, sekarang kita virtual, Zoom, e-learning, gitu. MOOC malahan belajar sendiri, ujian sendiri gitu ya, kayak orang hilang belajar MOOC itu ya. Akhirnya untung ada teman ya, begini kak, kamu sudah di mana gitu ya. Iya, sama-sama buta masuk di MOOC, kemudian sama-sama lulus ya. Masuknya buta-buta, lulus sama-sama itu MOOC. Iya, dan nervous juga pas evaluasi akademik di MUC itu. Saya sendiri kalau ikut diklat adik-adik nggak sendiri diuji lagi gitu ya. Jadi kalau sebelum saya memfasilitasi adik-adik, saya juga diuji ya, di MUC. Belajar sendiri, kemudian diuji gitu ya. Dapat sertifikat baru boleh memfasilitasi adik-adik. Kalau nggak tersertified nggak boleh. Ya sudah zamannya ada kualifikasi seperti ini. Kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Harus adaptif gitu ya. Walaupun seumur Bapak ini yang sudah tua itu kadang-kadang rasa berat juga kalau MUUC. Ya, tapi mungkin karena ya sudah pernah mengalami gitu. Akhirnya ya nggak, ya nervous tapi nggak terlalu. Komentar aspek disiplin kolaboratif ya. Ini satu pintu ya. Pak Ina, DPM tunggu dulu. BTSP, Dinas. Pak Yamin ini sudah masuk agenda 2. Oh, belum. Ini di Oh, core value, Bu. oh berarti Ya, diangkat saya nih. sudah mau mengakhiri sudah. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Saya tak Iya, mengundurkan diri dulu. Oh, sip. Lanjut. iya. Ya, Tuh, Bu. saya jangan-jangan salah alamat. Sudah, Ya, ya. Bu, di Iya, Ya, ini wes. Bu, jam Ya, 9.30 oke, Bu. sip. ya. Nanti Tutup aja. Heeh. sampai 15 saja, Bu. Enggak Sampai, apa-apa, saya tutup dulu supaya istirahat juga ini. iya. Oke, oke. Ya, kolaboratif sekarang. DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal satu pintu ya, terpadu DPM PTSP ya. Ya teman-teman nanti yang jelas ada mall pelayanan ya, mall pelayanan di Jalan Tadulako soal perizinan. Jadi eh, mereka pakai aplikasi USS, tapi untuk verifikasi misalnya izin soal tambang harus diverifikasi oleh ESDM. Oh iya di sini ada ESDM ya. Begitu. Jadi masih dalam kendala juga. Sudah ada OSS aplikasi tapi kok masalah ya perizinannya. Yang bikin lama itu verifikasi di dinas terkait, misalnya di UMKM yang memberikan rekomendasi. Ya, sehingga
Hmm, ada waktu dan itu terkait dengan manusianya juga. Ya, misalnya dari UMKM-nya sudah verifikasi, sudah siap, dari DPM PTSP-nya sibuk gitu. Ya, SDM juga yang perizinan-perizinan itu, tambang misalnya. Verifikasinya harus lapangan gitu ya. Verifikasi dulu berkasnya, terus ke lapangan gitu. Iya. Tapi ada upaya-upaya untuk memperbaikinya gitu ya, teman-teman. Upaya-upaya untuk memperbaikinya begitu. Oke. Oke, kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus-menerus. Kekuatan, oke. Oke, itulah ceramah atau apa ya, pengantaran dari agenda 2 ya. Nanti di agenda 2 adik-adik lebih menginternalisasi aktualisasinya. Gagasan agenda 1 nanti dilanjutkan di alternatif solusinya, kan ada kegiatan-kegiatan. Nah, diurai lagi menjadi tahapan-tahapan kegiatan. Di tahapan-tahapan kegiatan nanti diberikan benang merah keterkaitan dengan nilai-nilai berakhlak yang tadi, yang mulai dari berorientasi pelayanan sampai ke kolaboratif. Ya, sekali lagi, nah ini adalah hal yang penting ya yang adik pahami di dalam latsar ini. Jadi memberikan narasi panduan perilaku dari nilai-nilai itu tidak hanya memindahkan, tapi bagaimana kita menarasikan, memberikan keterkaitan, memberikan benang merah, ya, antara ya nanti di dalam 5 dengan 9 14 ini waktu yang cukup lama ya untuk mengimplementasikan dari berbagai sisi ya, dari sisi pengalamannya adik-adik, dari studi kasus, dari sisi aktualisasi yang terakhir ya, dari sisi pengalamannya dulu adik-adik, dari sisi studi kasus, dari sisi aktualisasi, ya sehingga memerlukan waktu yang banyak. Ya. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya untuk adik-adik semuanya di room ini dengan pengantaran saya mungkin ada hal yang tidak berkenan ceritanya ke sana kemari Bapak ini gitu ya. Nggak tejo ya tidak jelas tidak jelas tapi itulah yang bisa saya berikan di pagi hari ini untuk menguatkan kita sekali lagi bahwa nilai ya nilai adalah bagi saya yang pertama ya yang kedua adalah kompetensinya adik-adik. Ya, banyak loh adik-adik anak-anak pintar, tapi nggak bisa kerjasama di organisasi, akhirnya dia nggak berkembang. Pinter ego, ya, nggak bisa kerjasama. Nah, bisanya ngomentari kekurangannya organisasi. Kenapa kok cuman gitu? Kok cuman gitu, tapi nggak mau bantu kerja. Adik-adik jangan ya, jangan jangan begitu. Ya, apa yang ada, misalnya ada kekurangannya, pasti ada kebijakan-kebijakan, pertimbangan-pertimbangan lain yang sudah dipikirkan oleh pemimpin-pemimpin kita, gitu ya. Positive thinking, gitu ya. Kalau memang negatif, gitu ya, cukup diri kita yang bertahan untuk positif. Itu yang penting bagi saya. Yang penting adik-adik namanya integritas itu kita pengen lah ya siapa sih yang nggak ingin integritas gitu ya. Tapi dalam kondisi tertentu kadang kita tidak.
ya, hal-hal tertentu. Tapi di dalam hati kita ada upaya ya. Ada upaya untuk memperbaiki misalnya lagi malas ke kantor gitu ya. Tadinya 1 minggu 2 kali malas, sekarang jadi seminggu sekali gitu ya. Bulan depan jadi 2 minggu sekali. Bulan depannya lagi jadi 3 minggu sekali. Wajar kadang-kadang kita ada yang urgent di keluarga sakit atau apa dan sebagainya itu dimaklumi. Pimpinan kita dalam hal ini adik-adik ke kasub atau kabitnya kita ya sesuai dengan ini jenjang adik di mana berada di kasubnya kah atau di kabit kepala bidangnya. Oke, terima kasih banyak untuk adik-adik semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan saya selama menemani adik-adik di 2 jam pagi ini. Terima kasih. Ada waktu Sama-sama Pak, sama-sama. 10 menit ya, Pak Enal ya. 10 menit Ya, Pak. ini kita masuk ke agenda 2 ya. Ya, siap, Pak. Ya. Oke, makasih kita istirahat dulu. Dan waktu saya kembalikan ke Kasih Pak. evaluator Pak Inal. Terima kasih banyak waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu peserta, demikian materi yang disampaikan oleh Widya Suara kita, Bapak Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA. Semoga ilmu dan pengalaman yang diberikan dapat kita implementasikan. Baik, teman-teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya lihat sudah mengantuk, jadi saya mau pantun. Ya, boleh, boleh. Boleh ya, nanti Cakep. kalau Cakep. saya bantu saya bilang cakep. Cakep. Belum. Oh, Cakep. Tunggu manis buahku ini. Ganteng. Habisnya dimakan sisa 4. Cakep. Ganteng. Kita cukupkan hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan adik-adik sarapan atau minum dulu.